Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiana dengan NIM 22650094. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman Java. Jadi pertama-tama yaitu sejarah singkat bahasa Java. Java diciptakan oleh James Gosling, yaitu seorang developer dari Sun Microsystems. Perkembangan Java tidak hanya berfokus pada satu sistem operasi, tapi juga dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source. Java muncul dari sebuah proyek yang dinamakan The Green Project yang sudah berjalan selama 18 bulan dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Proyek ini dimentori oleh Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling, dan Bill Joy, beserta 9 programmer lainnya dari Sun Microsystems. Dan pada musim panas 1992, proyek ini ditutup dengan menghasilkan sebuah program Java Oak pertama. Nama Oak sendiri diambil dari pohon oak yang tumbuh di depan jendela ruangan kerja James Gosling. Namun nama Oak tidak dirilis untuk versi rilis Java, dikarenakan sebuah perangkat lunak lain sudah terdaftar dengan nama tersebut, maka diambillah nama penggantinya Java, yang artinya biji kopi. Konsep dasar dari bahasa Java sendiri banyak terinspirasi dari bahasa C dan C++. Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan program. Java tersusun dari bagian yang disebut kelas. Pada tahun 2009, karena kepopulerannya, bahasa Java akhirnya dibeli dan diakuisisi oleh salah satu perusahaan teknologi besar, yaitu Oracle. Kemudian di sini perbedaan bahasa Java dan bahasa C++. Satu, ketergantungan platform. C++ adalah bahasa pemrograman yang bergantung pada platform. Java adalah bahasa platform independent. Dua, multiple inheritance. C++ mendukung pewarisan berganda. Kita dapat menggunakan kembali anggota kelas induk tanpa harus mendefinisikannya lagi, sedangkan Java tidak mendukung pewarisan kelas ganda. 3. Pernyataan Goto. Pernyataan Goto adalah pernyataan lompatan tanpa syarat yang memberitahu komputer untuk berpindah dari satu titik ke titik lain dalam suatu fungsi. Bahasa C++ mendukung pernyataan Goto, sedangkan Java tidak. 4. Dukungan pointer. Pointer adalah variabel yang berisi alamat dari beberapa variabel lain. C++ menawarkan dukungan penuh untuk pointer, memungkinkan kita untuk menulis program pointer. Namun untuk Java hanya menawarkan dukungan terbatas untuk pointer. Kita dapat menggunakan pointer secara internal, tetapi tidak dapat menuliskan program pointer di Java. 5. Kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang dicadangkan. C++ memiliki 32 kata kunci, sedangkan Java memiliki 52 kata kunci. Threading. Java memiliki dukungan bawaan untuk threading. Artinya, kita dapat mengembangkan aplikasi bergulir di Java, namun untuk C++ tidak memiliki dukungan bawaan untuk threading. Sebagai gantinya, kita perlu menggunakan perpustakaan pihak ketiga untuk C++. Kemudian ketujuh, alokasi memori. Alokasi memori di Java terjadi jauh lebih cepat daripada di C++ karena memiliki pengumpul sampah sendiri. Tidak perlu memerlukan manajemen memori secara manual. Dalam pemrograman C++, boleh mengalokasikan dan melapisi memori secara manual menggunakan fungsi baru dan hapus. 8. Deklarasi variabel. Dalam pemrograman C++, kita harus mendeklarasikan semua variabel pada titik awal sebuah blok. Sedangkan Java tidak membatasi deklarasi variabel ke satu area. Kemudian di sini ada contoh program Java dan C++. Di sini ada kelas untuk contoh program Java. Di sini pertama kelas Hello World. Kelas di sini berfungsi untuk mengimplementasikan objek yang mau dibuat. Kemudian di sini ada public static void main string string args. Di sini berfungsi untuk menjalankan sebuah program, yaitu sebagai metode. Di sini metode berfungsi untuk menjalankan sebuah program. Kemudian di bawahnya ada system out println. Di sini berfungsi untuk mencetak data. Setelah data dicetak akan menghasilkan perpindahan baris baru. Jadi sini nanti akan mengeluarkan output hello world. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal.
Kemudian di sini ada contoh program C++. Di sini akan menggunakan include IOStream. IOStream di sini berfungsi untuk menghasilkan memanggil output untuk menggunakan code. Di sini kita akan memang menggunakan code. Kemudian di sini intiman untuk memulai program. Kemudian di sini buka kurung kurawal. Di sini ada std code. Code di sini untuk menghasilkan sebuah output atau keluar, dan di sini nanti akan mengusulkan welcome to C++. Turunan di sini berfungsi untuk mengakhiri program. Kemudian di sini ada program Java sederhana dan outputnya. Di sini ada kelas main, ya, sama seperti tadi untuk mempresentasikan objek yang mau dibuat. Kemudian lagi di sini menggunakan lagi public static void main dalam kurung string tutup kurung args buka kurung kurawal. Di sini berfungsi sama seperti tadi, yaitu sebagai sebuah metode yang berfungsi untuk menjalankan program. Kemudian di sini menggunakan karakter char c. Kemudian di sini ada for dalam kurung C sama dengan tanda petik 1A tanda petik, kemudian titik koma C lebih kecil sama dengan tanda petik Z huruf besar, kemudian titik koma plus C. Kemudian di sini ada sistem outprint. Di sini berfungsi untuk mencetak data. Setelah dicetak nanti akan diikuti dengan perpindahan baris baru. Kemudian di sini kita tutup dengan tutup kurung kurawal. Nah, maka nanti di sini akan menghasilkan keluaran abjad ABCD sampai dengan Z. Di sini akan menghasilkan huruf besar karena pada program yang tadi kita menggunakan A dan Z huruf besar. Jika ingin output atau keluarannya menggunakan abjad huruf kecil, maka di sini kita akan mengganti dengan A huruf kecil dan Z huruf kecil. Jadi itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.